Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahid Hibatullah, kelas 5 MIA 2, akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Manfaat Kunyit Putih pada Penyakit Kanker. Latar belakang dari KTI saya, sampai saat ini kanker merupakan penyakit ganas yang dapat menyebabkan angka kematian yang tinggi. Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia berada pada urutan 8 di Asia Tenggara. Sedangkan di Asia urutan ke-23. Pengobatan dilakukan untuk mengobati kanker dan memastikan pengidapnya bisa hidup normal. Pengobatan komplementer alternatif adalah salah satu pelayanan kesehatan yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat maupun kalangan kedokteran konvensional, di mana merupakan pelayanan yang menggabungkan pelayanan konvensional dengan kesehatan tradisional, atau hanya sebagai alternatif menggunakan pelayanan kesehatan tradisional, terintegrasi dalam pelayanan kesehatan formal. Beberapa fakta yang kita jumpai pada masyarakat akhir-akhir ini adalah kecenderungan kembali ke alam. Selain itu, kekhawatiran mengenai efek samping negatif dari pengobatan medis kanker dapat mendorong pasien untuk menjalani pengobatan tradisional. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan flora nomor 2 di dunia, memiliki berbagai macam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, termasuk untuk pengobatan kanker. Akhirnya, banyak peneliti yang melakukan penelitian manfaat rempah-rempah tersebut terhadap berbagai penyakit. Salah satunya manfaat kunyit putih terhadap penyakit kanker. Rumusan masalah dari KTI saya adalah apa manfaat kunyit putih terhadap penyakit kanker. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui manfaat kunyit putih terhadap pengobatan kanker. Tujuan pustaka dari WHO 2018, kanker adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali, menyebabkan jaringan tubuh normal rusak. Berdasarkan data kanker internasional, terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta kematian, di mana 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia mengalami kejadian kanker. Pengobatan kanker yang baik harus memenuhi fungsi menyembuhkan, mengurangi rasa sakit, dan mencegah timbulnya kembali. Pengobatan kanker ada 3. Yang pertama, pengobatan kanker primer, bertujuan mengangkat atau menghancurkan sel kanker dalam tubuh dengan cara radiasi, kemoterapi, atau operasi. Yang kedua, terapi adjuvan, bertujuan menghancurkan sel kanker yang masih tersisa pada pengobatan primer dengan cara radiasi, kemoterapi, atau terapi hormon. 3. Perawatan paliatif, bertujuan untuk mengurangi efek samping dari pengobatan kanker dengan cara radiasi, kemoterapi, operasi, atau terapi hormon. Pada seseorang dengan diagnosis kanker stadium 1, maka angka harapan hidupnya dalam 5 tahun ke depan mencapai 85-95%. Stadium 2, 60-80%. Stadium 3, 30-60%. Stadium 4, kurang dari 5%. Beberapa faktor yang dapat diperhatikan untuk memperbesar peluang hidup pengidap kanker yaitu stadium atau kondisi kanker itu sendiri, sarana pengobatan yang berkualitas, support dari keluarga dan lingkungan, serta motivasi atau keinginan untuk sembuh dari diri sendiri. Limang temu putih mengandung 1-2,5% minyak atsiri yang terdiri dari monoterpen yang berkhasiat sebagai anti-neoplastik atau anti kanker dan telah terbukti dapat menonaktifkan pertumbuhan sel kanker payudara, dan sesquiterpen sebagai komponen utamanya. Manfaat temu putih ini didapat dari kandungan kurkuminoid, flavonoid yang dipercaya sebagai zat anti kanker. Hasil dan pembahasan dari Kristanti 2012, Tutuarima 2017, Azhar 2017. Herbal Catalyst merupakan
Herbal katalis berupa sampel alam, baik itu buah maupun sayur. Pengobatan dengan herbal katalis juga dapat menyembuhkan penyakit berat. Salah satu katalis herbal yaitu kunyit putih. Kunyit putih mengandung zat ribosom inactivating protein yang dapat menempel pada sel tubuh yang tidak normal, sehingga sel-sel bermasalah dalam tubuh yang seharusnya berkembang diberhentikan karena aktivitas dari menempelnya zat ribosom inactivating protein. Dari Hasanah 2016, 10 komponen jamu yang paling banyak digunakan pada pasien tumor atau kanker berturut-turut adalah kunyit putih, rumput mutiara, bidara upas, sambiloto, keladi tikus, temulawak, temu mangga, daun dewa, benalu, dan sirsak. Dari Ma'at 2005, Kemenkes RI 2008, Hasanah 2016, uji klinik pemakaian ekstrak C. zedoaria terhadap 165 penderita kanker serviks didapatkan hasil 52 kasus achieve of short term cure, 25 kasus market effect, 40 kasus improvement, dan 47 kasus unresponsive. Pada akhir terapi ditemukan 79,6% pasien dengan kualitas hidup yang membaik dan 20,4% yang menetap. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terapi komplementer alternatif dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien tumor atau kanker yang berobat di dokter praktek jamu yang terlibat dalam penelitian ini. Dari Lobo 2009, Hamdi 2014, efek anti kanker dan sifat biologis C. zedoaria rimpang telah dilaporkan secara luas oleh Lobo. Dari Hamdi 2014, ekstrak dari rizom C. zedoaria dengan menggunakan heksana dan diklorometana memiliki aktivitas sebagai anti kanker terhadap 4 garis sel kanker. Dari Kim 2000, Silalahi 2018, sifat anti kanker disebabkan polisakarida terikat protein dari C. zedoaria dapat menghambat pertumbuhan sarkoma 180. Dari Murwanti 2004, ekstrak temu putih telah terbukti mampu menghambat pertumbuhan tumor baru. Sin dan Lee 2013 melaporkan ekstrak rimpang C. zedoaria dengan konsentrasi 200 mg per kilogram berat badan mampu menghambat aktivitas mitosis. Dari Shu 1998, ekstrak etanol rimpang temu putih menunjukkan aktivitas menghambat sel-sel of CAR-3, yaitu sel lain kanker ovarium manusia. Dari QC 1992, Silalahi 2018, kurkumin telah diteliti mampu menekan proliferasi sel kanker melalui mekanisme menginduksi, menghambat enzim prostaglandin sintetase, biosintesis leukotriene, dan memblok aksi enzim arachidonat 5-lipooksigenase. Dari Pramono 2002, Cairunisa 2018, secara ilmiah bahwa khasiat kunyit putih dalam pemberantasan sel kanker ini lebih baik dari aktivasi tanaman mahkota dewa. Dari Mangestuti 2002, manfaat kunyit putih juga bersifat antioksidan yang bisa melawan radikal bebas yang menjadi sebab tumbuhnya sel kanker. Kesimpulan dari KTI saya, berdasarkan hasil review artikel narasi di atas, dapat dibuktikan bahwa peran kunyit putih sebagai katalitik herbal benar adanya, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan lagi keberadaan obat-obat herbal yang ada di sekitar kita, terutama kunyit putih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.